teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan pidato dari Mas Wapres Gibran pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun backgroundnya, apapun afiliasi politiknya, dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Dan terima kasih karena beberapa minggu yang lalu Mas Gusma dan beberapa jajarannya sudah berkunjung ke kantor kami. Saya senang sekali karena teman-teman pemuda Katolik ini berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan juga bersinergi dengan visi misi dan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting, terutama di area 3T, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan. Dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu pasti akan bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya ikut terlibat. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi di bagian awal Pak Gibran ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia juga menceritakan sekilas ya perihal posisinya sekarang ini yang sudah secara resmi oleh PDI Perjuangan memecatnya. Sebenarnya bukan hanya Pak Gibran ya, bukan hanya Pak Jokowi, itu kan ada beberapa orang yang jumlahnya itu sekitar 26 ya. 26 orang kader dari PDI Perjuangan itu resmi dipecat dengan berbagai macam alasan-alasannya. Tetapi yang menariknya adalah ketika beliau menyampaikan hal tersebut justru disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Nah begini teman-teman semua, memang kalau kita lihat beberapa waktu belakangan sebenarnya sih kalau saya melihatnya ya, pemecatan Gibran, Jokowi, Bobi Nasution dan beberapa orang lainnya itu sepertinya mereka sudah tahu bahwa bakalan ada pemecatan dari pihak partai perihal keputusan ataupun arahan politik yang masing-masing mereka ini sudah ambil. Seperti Pak Gibran yang jelas-jelas dulunya kan dia ini satu tim ya, ataupun kemudian kader dari PDI Perjuangan, tetapi kemudian justru menerima lamaran dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi wakilnya pada Pilpres yang lalu dan akhirnya mereka menang. Demikian pula dengan Pak Jokowi yang beberapa waktu belakangan, bahkan pada pilkada yang lalu itu Pak Jokowi ini secara terang benderang ya berlawanan dengan pihak PDI Perjuangan, yang mana Pak Jokowi bahkan ikut mengkampanyekan Lutfi Yassin di Jawa Tengah, termasuk juga di Jakarta dan beberapa daerah lainnya, yang mana inilah sikap politik yang tegas yang ditunjukkan oleh Pak Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Perihal beliau memang sudah jelas sekali berseberangan dan tidak lagi satu perahu dengan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya pemecatan yang dilakukan, yang diumumkan oleh PDI Perjuangan beberapa hari yang lalu itu saya merasa itu bukan sebuah kejutan. Ya, saya yakin Pak Jokowi dan yang lain itu sudah mengetahui akan hal itu.
ya pasti mereka sudah tahu bahwa sesuai dengan ADART yang berlaku di dalam partai PDI Perjuangan itu kan ya pada akhirnya bisalah membuat mereka untuk dipecat dari sana. Tapi saya lihat setelah Pak Jokowi, Pak Gibran dan yang lainnya itu dipecat, sepertinya mereka santai-santai aja ya. Tidak ada kemudian kita lihat ada perubahan, tidak ada kemudian kita lihat ada sesuatu yang membuat mereka menyesal, tidak ada kemudian saya lihat ada sesuatu yang membuat Pak Gibran, Pak Jokowi merasa, wah kenapa dulu kita berbuat seperti ini, keluar dari PDI Perjuangan pada akhirnya. Sepertinya semuanya santai ya. Justru yang ribut-ribut itu adalah yang sampai hari ini tidak bisa move on dengan hasil pilpres dan juga hasil pilkada yang mana ya seperti kita lihat teman-teman, serangan-serangan kepada Pak Jokowi ini masih saja terus dan masif dilakukan dengan berbagai macam dramanya. Nah, mari kita melihat di sini juga ada beberapa komentar. Dihina disepelekan mungkin aja di seluruh setor di partai ya. Apa maksudnya ini? Dihina disepelekan mungkin aja disuruh setor ke partai. Pergi dibilang pengkhianat dan nggak tahu terima kasih. Logika orang kerdil katanya ya. Terpenting niat bekerja, tulus untuk rakyat dan bangsa. 100 kali lebih berguna daripada setia kepada partai yang tidak benar dan memperkaya diri. Ya, yes, ikut lomba pidato juga. Kalau kalah jangan nangis ya deh. Nah, ini kayaknya ini pihak oposisi Gibran ini. Sukses nyindir katanya, Katolik aja para romonya nggak suka cara-cara Gibran jadi wapres hasil Paman Usman katanya. Oke, benar seperti itu ya. Apakah seperti itu teman-teman yang Katolik silahkan ya disampaikan komentarnya di kolom komentar yang tersedia. Lalu kemudian perbedaan wapres ini terpilih dengan yang benar tapi tidak beretika, padahal orang Solo terkenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mengenai pro kontra perihal perubahan batas minimal usia capres cawapres itu pada beberapa yang lalu memang memunculkan beragam reaksi. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya, kalau pada waktu itu Gibran tidak diterima karena usianya, ya kan begini teman-teman ya. Karena kan aturan ini kan tidak hanya diberlakukan dan semata-mata yang boleh maju adalah Gibran. Sebenarnya kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak setuju ataupun merasa bahwa wah ini Gibran kok bisa maju gara-gara perubahan peraturan, ya sudah pilih saja kader-kader terbaik yang seusia Gibran ya, yang kemudian bisa maju sebagai calon presiden ataupun wakil presiden untuk bisa berkompetisi. Kalau misalnya aturan itu hanya akan diberlakukan khusus untuk Mas Gibran saja, maka itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkeadilan. Tetapi kan ini aturan berlaku untuk semua. Siapa saja yang kemudian masuk dalam kategori batas minimal usia itu bisa mencalonkan diri melalui partai yang ada untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sebenarnya sesederhana itu saya lihatnya. Makanya ketika ada perubahan undang-undang batas minimal perubahan peraturan batas minimal usia capres cawapres ini dan kemudian Gibran itu maju sebagai cawapres Prabowo, saya merasa itu sesuatu yang biasa saja, tidak ada yang perlu diperdebatkan ya. Lagian untuk apa harus membatasi usia seperti ini seperti itu baru boleh mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden? Kalau misalnya ya, apalagi kita ini kan sering sekali bicara perihal Indonesia itu generasi mudanya harus maju, generasi mudanya harus diberikan kesempatan untuk memimpin, ya sudah itu adalah kesempatan. Kalau kemudian tidak berterima, ya silahkan pilih orang-orang yang seusia Gibran sesuai dengan aturan yang baru berlaku ya untuk maju bersaing berkompetisi dengan Gibran, dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya sesederhana itu. Dan lagian ya, sebelum Prabowo memilih Gibran sebagai wakilnya pada waktu itu, sebenarnya sudah banyak sekali juga yang kemudian diisu-isukan itu ya, seperti Anies bertemu dengan Gibran. Lalu kemudian juga Puan waktu itu sempat bicara sekilas mengenai Gibran bisa nggak jadi cawapres Ganjar waktu itu. Jadi barulah kemudian menjadi heboh ini ketika Pak Prabowo dan lamaran itu diterima oleh Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi sebenarnya saya lihatnya sederhana saja ya, kalau misalnya merasa bahwa aturan itu hanya menguntungkan Gibran, ya sudah, juga manfaatkan momen itu, pilihlah kader terbaik untuk ikut berkompetisi. Sebenarnya saya melihatnya sesederhana itu teman-teman ya.